Suatu hari, sekelompok pendaki memutuskan untuk menjelajahi sebuah gunung terkenal di Jawa Tengah. Gunung Gein, yang terkenal dengan pemandangan indahnya namun juga menyimpan cerita-cerita mistis. Di antara para pendaki itu, ada Dito. Seorang pria yang sudah terbiasa dengan alam bebas namun meremehkan kisah-kisah mistis yang sering didengar tentang Gunung Gein. Mereka memulai perjalanan pada pagi hari dengan penuh semangat. Namun menjelang sore, kabut tebal tiba-tiba turun menutupi jalur. Tanpa sadar, mereka berbelok dan tersesat di jalur yang tak pernah mereka kenali. Saat kabut semakin pekat, mereka melihat sebuah desa kecil di kejauhan. Desa itu tampak sangat kuno, dengan rumah-rumah berderet yang sebagian besar terbuat dari kayu. Seolah-olah waktu di sana telah berhenti. Rasa lega menghampiri mereka. Berpikir mereka dapat beristirahat sejenak sebelum kembali ke jalur utama. Ketika mereka memasuki desa, suasana terasa mencekam. Tak ada satupun penduduk yang terlihat. Hanya kesunyian yang menyelimuti setiap sudut desa. Hawa dingin menusuk kulit, dan mereka merasa seolah-olah sedang diawasi. Dito memutuskan untuk mengetuk pintu salah satu rumah yang tampak lebih besar di tengah desa. Saat pintu terbuka, seorang pria tua dengan wajah tirus dan mata cekung muncul. Pria itu mengamatinya dengan tatapan tajam dan wajah tanpa ekspresi, membuat Dito merasakan ketidaknyamanan. "Silakan masuk, kalian pasti lelah," kata pria tua itu dengan suara parau yang menggema di telinga mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti ajakan pria itu. Namun keheningan yang menyelimuti semakin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam rumah, mereka disuguhi minuman hangat dan pria tua itu duduk di seberang mereka, tetap mengamati dengan tatapan kosong. Dito memperhatikan detail rumah itu, ada banyak lukisan tua, dengan wajah-wajah yang aneh, seakan mereka hidup dan mengawasi. Salah satu dari pendaki, Mira, tiba-tiba merasakan hawa dingin menyergap tubuhnya. Di ujung matanya, dia melihat bayangan anak kecil yang melintas di lorong gelap di belakang pria tua itu. Namun, saat Mira menoleh, sosok itu sudah hilang, menyisakan aroma anyir yang semakin membuatnya mual. Dito berusaha berbicara dengan pria tua itu, menanyakan jalan keluar dari desa tersebut. Namun, pria itu hanya tertawa kecil, membuat suasana semakin mencekam. "Desa ini sudah lama menunggu kalian," katanya dengan senyuman menyeramkan. Mendengar ucapan itu, Dito merasa merinding. Meskipun ia seorang yang skeptis, ada sesuatu yang membuat nalurinya mengatakan bahwa desa ini bukanlah tempat biasa. Mereka memutuskan untuk segera pergi. Namun begitu keluar dari rumah, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti desa kembali. Mereka berusaha keluar dari desa. Namun entah bagaimanapun mereka berbelok. Mereka selalu kembali ke tempat yang sama, di hadapan rumah pria tua tersebut. Di tengah kebingungan mereka, seorang wanita dengan pakaian kuno tiba-tiba muncul. Wajahnya pucat, dan tatapannya kosong. Wanita itu berjalan pelan menuju mereka, menggumamkan kata-kata dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Lalu, suara tangisan samar terdengar dari arah rumah-rumah di sekitar mereka. Seolah-olah ada orang-orang yang meratap dalam kegelapan. Saat Dito mencoba mengajak teman-temannya berlari, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Saat ia menoleh, sosok pria tua itu kini berdiri di belakangnya. Wajahnya kini lebih menyeramkan, dengan mata hitam dan bibir yang mengukir senyuman penuh kejahatan. "Kalian telah datang, dan tak ada yang bisa kembali dari sini," katanya sambil tertawa dengan suara yang bergema di seluruh desa. Dito dan teman-temannya berusaha melawan ketakutan mereka dan berlari sekencang mungkin ke arah hutan di luar desa. Saat mereka berlari, bayangan-bayangan hitam mengikuti di belakang. Terdengar bisikan-bisikan dan jeritan yang semakin mendekat. Hawa dingin menusuk tubuh mereka, dan mereka merasa semakin sulit bernapas. Dito merasa ada yang tak beres. Ia teringat pada cerita penduduk lokal tentang
Desa terkutuk di Gunung Gain yang hanya muncul pada waktu tertentu. Desa itu konon dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya, di tengah pelarian mereka menemukan jalan setapak kecil yang terasa familiar. Meski lelah, mereka terus berlari hingga mereka menemukan diri mereka keluar dari kabut. Saat mereka berbalik, kabut telah hilang dan desa itu lenyap. Seolah-olah tak pernah ada. Tanpa berkata-kata, mereka semua hanya saling menatap. Masih diliputi ketakutan yang mencekam. Perasaan aneh tetap melekat dalam diri mereka, dan di antara mereka hanya Dito yang merasa ada sesuatu yang masih tertinggal di belakangnya, sebuah sosok bayangan dari desa terkutuk yang tak akan pernah membiarkannya pergi. Ketika mereka berhasil keluar dari kabut, perasaan lega berubah menjadi keheningan yang tidak nyaman. Masing-masing dari mereka masih gemetar, merasakan bayangan gelap dari desa tadi terus mengikuti. Bahkan setelah mereka berhasil meninggalkan tempat itu, Dito melirik ke arah teman-temannya. Wajah mereka pucat dan mata mereka terlihat hampa, seolah menyiratkan pengalaman yang tidak sepenuhnya dapat mereka pahami atau ceritakan. Dito menyadari sesuatu yang aneh. Meski mereka sudah jauh dari desa terkutuk itu, setiap mereka mendengar suara bisikan lembut yang mengisi udara di sekeliling mereka. Dalam langkah-langkah mereka turun gunung, Mira, salah satu temannya, tiba-tiba terhenti dan menoleh ke belakang. Wajahnya tampak cemas, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Ketika Dito mencoba mengajaknya untuk terus berjalan, Mira berbisik pelan, "Ya, aku mendengar seseorang memanggil namaku." Dito hanya bisa menatapnya dengan bingung. Tetapi dia tahu mereka semua merasakan hal yang sama. Bisikan samar itu bukan hanya ada di kepala Mira, namun kini bergema dalam pikiran mereka semua. Saat malam semakin larut, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang tampak kosong. Dengan tubuh yang sudah lelah, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana hingga pagi. Namun, suasana di dalam gubuk tersebut tidak kalah menyeramkan dari desa yang baru saja mereka tinggalkan. Dinding-dinding kayu yang lapuk dan retak seolah mengeluarkan suara rintihan setiap kali angin menerpa. Di pojok ruangan, ada sebuah cermin tua yang sudah buram, tetapi tetap memantulkan bayangan samar. Dito, yang tidak suka melihat cermin dalam keadaan seperti itu, langsung memalingkan wajahnya. Ketika mereka berusaha tidur, Mira tiba-tiba berteriak, suaranya penuh ketakutan. Ia mengatakan bahwa ia melihat sosok pria tua dari desa tadi di dalam cermin. Dito menenangkan Mira dan mengatakan bahwa itu hanya perasaannya saja. Mungkin efek dari kelelahan. Namun, ketika mereka semua memandangi cermin itu, mereka melihat bayangan samar sosok pria tua tadi muncul, tersenyum tipis, dan menghilang. Saat itu, mereka sadar bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah berat di luar gubuk, mengitari tempat mereka beristirahat. Setiap kali langkah itu terdengar, mereka merasakan hawa dingin menyusup ke dalam ruangan. Seolah-olah sosok dari desa itu masih mengejar mereka, tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan suara bergetar, Dito berusaha memberi semangat kepada teman-temannya, mengajak mereka untuk tetap kuat sampai pagi datang. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Dalam keheningan malam, mereka mendengar suara-suara aneh, suara jeritan samar, tangisan yang datang dari tempat yang jauh namun terasa sangat dekat. Ketika Dito mencoba melihat keluar melalui celah kecil di jendela, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, seperti sekelompok orang yang mengelilingi gubuk mereka. Rasa takut semakin menguasai mereka, dan mereka hanya bisa berdoa agar pagi segera datang. Saat fajar tiba, mereka dengan cepat berkemas dan keluar dari gubuk. Mereka berusaha turun dari gunung secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang.
Namun, rasa takut itu masih menyelimuti mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah mereka membawa beban yang tak terlihat. Dito merasa napasnya semakin berat, dan ia sesekali merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Meski tak ada seorang pun di sekitarnya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya mencapai kaki gunung dan bertemu dengan penduduk desa setempat. Mereka menceritakan pengalaman mengerikan mereka. Namun penduduk hanya menggelengkan kepala. Seakan itu hal yang sudah sering terjadi. Seorang kakek yang tampak bijaksana mendekati mereka dan berpesan, "Desa itu bukanlah desa biasa. Kalian telah memasuki wilayah yang seharusnya tidak kalian datangi." Mendengar hal itu, Dito semakin merinding. Merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tidak mereka pahami. Dito mencoba menenangkan diri dan menanyakan lebih lanjut kepada kakek itu. Kakek tersebut menjelaskan bahwa desa tersebut hanya muncul di saat-saat tertentu. Khususnya saat kabut turun. Desa itu adalah desa terkutuk, yang konon dihuni oleh arwah-arwah. Penasaran dari masa lalu, mereka yang sudah masuk ke sana jarang bisa keluar dengan selamat. Jikapun mereka berhasil keluar, arwah-arwah itu seringkali masih mengikuti. Tidak mau melepaskan korban mereka begitu saja. Meski sudah turun dari gunung, Dito dan teman-temannya merasa ada sesuatu yang tertinggal. Setiap kali mereka memejamkan mata, bayangan pria tua dan desa itu muncul dalam mimpi mereka. Seolah-olah arwah dari desa terkutuk itu masih mengejar mereka. Dalam tidur, mereka mendengar bisikan samar yang memanggil-manggil mereka untuk kembali. Bahkan, beberapa dari mereka merasakan kehadiran sosok-sosok yang tak kasat mata di sekitar mereka, membawa hawa dingin yang menyelimuti. Dito pun mencoba mencari cara untuk menghilangkan perasaan itu. Ia mengunjungi seorang sesepuh spiritual yang terkenal di daerah tersebut untuk meminta bantuan. Sesepuh itu hanya menggelengkan kepala setelah mendengar cerita Dito. Mengatakan bahwa arwah-arwah dari desa tersebut memiliki ikatan yang kuat dan tidak akan pergi begitu saja. Mereka sudah menjadi bagian dari hidup kalian, kata sesepuh itu dengan nada datar. Dito hanya bisa merasa putus asa. Dalam hari-hari berikutnya, Dito dan teman-temannya menjalani hidup dengan ketakutan. Mereka sering merasa ada sosok tak terlihat yang mengikuti mereka. Dan terkadang mereka melihat bayangan pria tua itu di tempat-tempat yang tidak terduga. Meski mereka sudah jauh dari Gunung Gain, desa terkutuk itu tetap menjadi bayangan yang menghantui. Sebuah pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Dito akhirnya menyadari bahwa beberapa hal memang sebaiknya tidak dicari tahu, terutama yang berhubungan dengan dunia yang tak terlihat. Setiap harinya, rasa takut seolah menjadi teman yang tak terpisahkan bagi Dito dan teman-temannya. Malam hari, mereka seringkali terbangun dengan keringat dingin. Terbayang kembali sosok pria tua dari desa terkutuk itu. Meskipun mereka sudah berada jauh dari Gunung Gain, perasaan bahwa mereka diawasi tidak pernah hilang. Bahkan dalam keramaian kota, mereka tetap merasa ada mata yang mengintai, selalu menatap dari balik bayang-bayang. Dito memutuskan untuk berbicara dengan rekan-rekannya tentang pengalaman ini. Mencoba memahami apakah mereka merasakan hal yang sama. Ternyata, ketakutan yang mereka alami jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Mira, yang biasanya ceria, bercerita bahwa ia sering melihat bayangan gelap di cermin kamar mandinya. Sementara itu, Bayu mengaku sering mendengar suara bisikan setiap kali ia sendirian. Suara yang memanggil namanya dengan nada penuh keputusasaan. Mereka pun sepakat untuk mencari jalan keluar bersama. Melalui koneksi seorang teman, mereka mendapatkan informasi tentang seorang dukun terkenal di daerah tersebut, yang konon bisa berhubungan dengan dunia gaib dan mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu. Dengan harapan besar, mereka pun mendatangi dukun tersebut, berharap bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Dukun itu menyambut mereka dengan tatapan tajam,
seolah-olah sudah tahu apa yang mereka alami tanpa perlu mendengar penjelasan lebih lanjut. Dukun tersebut memperingatkan bahwa arwah-arwah dari desa terkutuk itu telah mencap mereka sebagai milik mereka. Arwah-arwah itu sudah merasa kalian adalah bagian dari mereka, ujar dukun itu dengan suara berat. Mereka ingin kalian kembali, agar bisa bersama mereka selamanya. Mendengar kata-kata itu, Dito merasa napasnya sesak. Sementara wajah teman-temannya semakin pucat. Mereka mulai menyadari bahwa persoalan ini lebih serius dari yang mereka kira. Sebagai solusi, dukun itu menyarankan agar mereka melakukan sebuah ritual pelepasan. Sebuah upacara untuk memutuskan ikatan mereka dengan desa terkutuk itu. Namun, ritual ini tidaklah mudah dan memiliki risiko yang besar. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka arwah-arwah itu bisa menjadi semakin marah dan menghantui mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Meski merasa gentar, Dito dan teman-temannya merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kedamaian mereka. Ritual tersebut dilakukan di sebuah bukit terpencil di malam purnama. Sang dukun membacakan mantra-mantra kuno sambil membakar dupa yang berbau menyengat. Asap mengepul tebal, membentuk sosok-sosok kabur di udara. Seolah-olah dunia gaib perlahan-lahan mulai terbuka. Di tengah prosesi, dukun itu meminta mereka untuk membayangkan kembali desa terkutuk di gunung Gain dan semua pengalaman yang mereka alami di sana. Seketika, mereka merasa seolah-olah sedang kembali berada di desa itu. Mendengar bisikan-bisikan dan melihat sosok pria tua tersebut. Tiba-tiba, Bayu terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Matanya kosong, seperti sedang kerasukan. Dari mulutnya, terdengar suara yang bukan miliknya. Suara yang jauh lebih tua dan penuh kebencian. "Kalian milik kami. Kalian tidak bisa lari," ucap Bayu dengan suara yang berat dan menggelegar. Dito dan yang lainnya mundur ketakutan. Namun dukun tetap tenang dan melanjutkan ritual dengan lebih intens. Mencoba mengusir arwah yang merasuki Bayu. Proses ritual itu berlangsung selama beberapa jam, dengan ketegangan yang semakin memuncak. Akhirnya, dengan mantra terakhir, dukun itu berhasil memutuskan ikatan yang menghubungkan mereka dengan desa terkutuk tersebut. Bayu pun tersadar, matanya kembali normal. Meski tubuhnya terlihat lemas dan lunglai. Meskipun merasa lega, mereka tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantui mereka selamanya. Sang dukun hanya berpesan, "Jika kalian sudah dibebaskan, namun ingatlah untuk tidak pernah kembali ke desa itu, atau kalian tidak akan bisa pergi lagi." Beberapa bulan kemudian, Dito dan teman-temannya mulai kembali menjalani hidup seperti biasa. Mereka berusaha melupakan kejadian mengerikan itu. Meski kadang-kadang, rasa takut masih muncul ketika malam tiba. Namun, mereka kini merasa bahwa bayangan dari desa terkutuk itu mulai memudar. Seolah-olah mereka memang sudah benar-benar terlepas dari cengkeraman arwah-arwah tersebut. Namun, suatu malam, Dito mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah desa yang sama. Melihat pria tua itu tersenyum licik kepadanya, sambil menunjuk ke arah gunung. "Kau boleh saja lari, tapi desa ini akan selalu ada untukmu," ucap pria tua itu dengan nada penuh ancaman. Dito terbangun dengan keringat dingin, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, ia tahu bahwa pengalaman tersebut akan selalu membekas dalam benaknya. Pada akhirnya, pengalaman tersebut menjadi cerita kelam yang tidak akan pernah mereka bagi secara rinci kepada orang lain. Mereka hanya memberi peringatan samar kepada teman-teman pendaki lainnya, agar berhati-hati saat mendaki Gunung Gain. Dan jangan pernah mendekati desa yang tampak mencurigakan. Desa itu, bagi mereka, adalah bagian dari dunia yang seharusnya tidak mereka sentuh. Dito dan teman-temannya menyadari bahwa beberapa hal memang sebaiknya tidak dicari tahu terlalu dalam.
Dunia ini penuh dengan misteri yang tidak selalu harus dipecahkan. Mereka pun mulai hidup dengan rasa syukur, menghargai kehidupan sehari-hari yang biasa dan tenang, serta berjanji untuk tidak lagi sembarangan mengabaikan tanda-tanda yang ada.